Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wasakiyan aw sa'idan. Fawallahu allazi la ilaha illaha ghairuhu inna ahadakum liya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'in fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa in ahadakum liya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'in fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi daripadanya. Qala, berkata Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah orang yang benar dan dapat dipercaya. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu, kata Allah, ya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi tidak pernah bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu perintah dari Allah. Semuanya tuh, ucapannya, perbuatannya, ya, kelakuannya itu perintah dari Allah.
Makanya dikatakan wa huwa shadiqul masduq, itu beliau itu orang yang benar lagi dapat dipercaya. Apalagi beliau mendapat gelar ya dari Allah Al-Amin, ya, yang dapat dipercaya artinya. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sabda Rasulullah bahwasanya inna ahadakum, sesungguhnya tiap-tiap dari kamu, yujma'u khalqahu fi batni ummihi, dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya. Ini kejadian manusia. Arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari berupa nutfah. Jadi ini proses, ya, cerita proses tentang kejadian manusia. Per 40 hari perubahannya. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 8, 7, 8 seterusnya, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu fi qararin makin, dan seterusnya, fa khalaqna nutfata. Itu proses kejadian manusia. Jadi 40 hari pertama itu berupa nutfah. Jadi masih pertemuan antara sperma dengan sel telur. 40 hari pertama. Jadi masih berupa nutfah. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian berubah bentuknya, ya, alaqatan, dari nutfatan menjadi alaqatan. Ini dalam 40 hari. Jadi segumpal darah dari nutfah yang berupa air mani tadi 40 hari, kemudian setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Misla zalik, sama seperti yang pertama nutfah tadi, selama 40 hari juga. Yang 40 hari juga tuh. Jadi nutfah 40 hari, kemudian alaqah segumpal darah 40 hari, summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian setelah 40 hari kedua tadi, alaqah tadi, summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian 40 hari ketiga berubah lagi, gitu, di dalam perut ibu tadi. Jadi mudghatan, segumpal daging. Misla zalik, sama seperti yang sebelumnya, prosesnya 40 hari. Jadi kejadiannya itu kalau jadi, ya, kalau jadi proses 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua
alaqah, segumpal darah, 40 hari ketiga mudghah, gumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus kepadanya malaikat. Wayanfuhu fihi ruhu, maka ditiupkannya kepada mudghah tadi ruh, ya ini ruh, kehidupan. Jadi 40 hari keempat itu jabang bayi sudah mulai hidup, sudah mulai ditiupkan ruh. 40 hari keempat, berarti katakan masuk bulan keempat, ya, bulan keempat. Sebulan 30 hari, kalau kali 3 berarti 100 hari, ya 120 hari, berarti 4 bulan, ya. Nah, makanya ada orang yang selamatan itu 7 bulan umumnya, ya. Tapi ada juga yang 4 bulan. Pernah saya tuh. Jadi rupanya dia ngerti gitu. Begitu ngundang acara, bukan 7 bulan tapi 4 bulan. Kalau umumnya kita kan 7 bulanan ya. Di kampung-kampung suka ada acara tuh 7 bulanan gitu. Tapi dia 4 bulan. Kenapa? Karena 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, fayanfuhur ruh, ditiupkan ruh oleh malaikat. Jadi artinya bayi atau jabang bayi ini sudah hidup, sudah ada ruhnya. Nah, pada saat itulah kita meyakini, ya ini, bahwa anak-anak kita itu bukan kehendak kita, bukan bikinan kita, bukan. Ya, kalau kehendak kita, kalau bikinan kita, ngapain pakai 7 bulan? Kan gitu. Ngapain pakai 4 bulan? Ya, dibacain surah Yusuf biar kayak Nabi Yusuf, ya, cakepnya. Dibacain surah Maryam biar kayak Siti Maryam, kan gitu. Kalau emang kita yang bikin mah udah nggak usah pakai baca apa-apa, ukir aja yang bagus gitu ya. Tapi karena kita yakin ini bukan kehendak kita tapi kehendak Allah, makanya kita mohon sama Allah, mohon sama Allah, ya Allah. Apalagi ya kita ngalamin ya, punya anak, ketika istri kita mau melahirkan kan kita ketar-ketir, ya. Sebagai suaminya, sebagai orang tuanya, ya Allah, mudah-mudahan komplit, kan gitu ya. Kadang-kadang kan ada begitu lahir kurang, ya. Ya Allah, mudah-mudahan sehat. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. Ya Allah, mudah-mudahan sempurna. Itu salah satu bukti bahwa ini bukan kehendak kita, bukan ciptaan atau buatan kita, bukan. Kita hanya sebab. Dan dibuktikan oleh Allah tanpa sebab itu pun bisa. Ya. Sebabnya kan ada ibu, ada bapak, ya. Enggak ada ibu, ada bapak doang bisa, sama Nabi Adam, ya. Enggak ada ibu, ada Nabi Adam doang, diambil tulang rusuknya, diciptakan Siti Hawa, gitu.
Enggak ada bapak, ada ibu doang bisa. Siti Maryam, ya. Nabi Isa alaihissalam, bapaknya enggak ada. Beda sama kita ya. Kalau sekarang kan bapaknya kagak ada emang lain. Ya bocah lahir bapaknya kagak ada, bukan Siti Maryam, bukan sekarang mah. Ya. Beda. Itu kadang yang dibilang haram jadah katanya gitu ya, padahal bukan anaknya yang haram jadah ya, orang tuanya. Ya. Karena anaknya mah kagak salah, ya. Nah itu. Yang haram jadah itu haram jadah singkatan tuh, haram-haram jadidah gitu katanya. Haram kan kelakuannya tapi jadi gitu akhirnya. Kadang-kadang yang berkeluarga resmi apa belasan tahun ya belum dikasih anak yang kagak niat jadi gitu. Ya, misalnya itu nggak ada bapak ada ibu jadi ya. Nggak ada ibu nggak ada bapak ya Nabi Adam, ibunya kagak bapaknya kagak ya. Jadi ini sudah dibuktikan oleh Allah. Tapi Allah membuktikan berikutnya secara umum semuanya harus melalui proses. Harus proses. Jadi artinya dalam kehidupan ini jangan kita berharap simsalabim, ya, abrakadabra gitu. Ya walaupun sebetulnya nggak boleh tuh katanya ya, ada di YouTube dokter itu siapa itu menyampaikan ngomong simsalabim abrakadabra itu nggak boleh tuh. Itu bahasa Spanyol sama bahasa Yunani itu yang artinya sama seperti haleluya. Artinya segitu katanya gitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu. Bukan seperti itu kehidupan itu. Ya kehidupan itu ya syariat. Sebab akibat ya. Jadi tidak bisa mengharapkan keajaiban. Makanya Allah contohkan proses. Semuanya proses. Ya, begitu kejadian manusia berproses per 40 hari. Dan Al-Quran menyatakan bahwa manusia semuanya dijadikan dalam fasilitas yang sama. Jadi tidak dibeda-bedakan antara si A, si B, si C. Lalu kenapa? Ada yang terlahir sempurna, ada yang tidak sempurna. Kan gitu. Ini diakibatkan karena orang tua, lingkungan, ya, fasilitas dan lain sebagainya. Itu penyebabnya. Jadi bukan Allah, waduh Allah tega banget ya. Orang diciptain kakinya kurang atu gitu. Kan repot dia gitu ya. Allah tega banget ya. Baik diciptakan tangannya kurang satu, kesian dia. Atau ada lagi yang kembar siam, dempet itu ya, kasihan dia. Atau yang ada batok kepalanya tidak ada, kasihan dia. Jadi bukan Allah. Allah menciptakan, memberikan fasilitas yang sama semuanya. Tidak ada yang dibedakan. Yang membedakan nanti orang tuanya. Misalnya, orang tuanya terkena HIV/AIDS. Ya, begitu lahir anaknya kan kena HIV/AIDS. Maaf, orang tuanya peminum alkohol misalnya, ya. Begitu lahir ada ketidaksempurnaan anaknya, ya. Orang tuanya macam-macam. Ya, sampai akhirnya berkembang mitos. Dulu di Bekasi ada yang namanya Ali Guna. Kalau ingat ya, tahun 70-an itu rame. Jadi Ali Guna itu lahir nggak ada tulangnya, pala doang. Palanya gede ada tulangnya, badannya itu semua nggak ada tulangnya. Sampai terakhir kalau nggak salah udah meninggal sekarang. Terakhir umurnya hampir 30 tahun saya ketemu, didorong. Itu badannya masih nggak ada tulangnya, kecil cuma segini badannya.
tapi pala orang tua merokok lagi dia. Ya. Itu ceritanya waktu lahir orang tuanya itu kan dia di Keranji sini. Ya, Keranji. Tinggalnya itu. Waktu lahir itu, waktu hamil orang tuanya katanya nyari ikan di rawa gitu. Begitu dipancing dapat kura-kura. Jadi bukan dapat ikan gitu, akhirnya kura-kuranya dibanting gitu, dimatiin gitu, kesel gitu, seharian nggak dapat apa, dapat kura-kura. Makanya anaknya seperti kura-kura gitu, palanya doang yang ada tulangnya, badannya semua, tangannya dari nggak ada tulangnya. Akhirnya berkembang mitos, padahal tidak seperti itu. Makanya ya ketika istri kita hamil rajin-rajin tuh periksa ya kesehatannya, minum vitamin ya, jangan makan yang kagak-kagak, segala macam apa aja dimakannya. Makan makanan yang sehat untuk apa? Cabang bayi misalnya begitu. Kesempurnaan itu. Jadi Allah tidak membedakan tuh. Kalau Allah membedakan salah lagi nanti Allah. Ya. Begitu dilahir ngapa? Nyalain Allah. Allah, gue dijadiin begini. Ya, tuh. Salahin. Makanya nggak ada yang bisa nyalain Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan fasilitas semuanya sama. Tapi ada bayi yang sakit jantung, ada bayi yang paru-paru, kenapa? Lingkungan, orang tua. Itu. Makanya kita jadi orang tua ya yang baik-baik. Ya. Karena kita ini cikal bakal daripada anak kita. Mau dikemanakan anak kita itu bagaimana kitanya. Ya. Itu proses kejadian anak tadi. Ya. Nah, setelah 40 hari ketiga masuk ke 4, maka ditiupkan ruh. Wa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh. Ya, diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepada jabang bayi tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian diperintahkan malaikat tadi dengan 4 kalimat bi kitabi rizqihi. Ini ketetapan takdir untuk si bayi. Jadi waktu dia masih bayi itu takdirnya sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Jadi ya kalau ukuran kita meribet. Manusia sekian miliar orang itu catatannya semuanya dari mulai hidup sampai dia mati catatannya ada. Tapi jangan disamakan dengan kita. Ya, Allah itu maha dalam segalanya. Sampai pengetahuannya tidak ada sesuatu daun yang jatuh pun di muka bumi ini yang tanpa sepengetahuan Allah nggak ada. Allah tahu. Jangankan yang sudah kita utarakan, kita ucapkan di hati kita aja Allah maha tahu. Makanya positive thinking aja. Ya, positif apa? Allah tahu. Jangan negatif thinking, positive thinking aja. Ya. Yang pertama, biar baik kalimatin bi kitabi rizqihi, ketetapan rezekinya. Ya, udah ditulisin tuh. Semuanya. Tapi ingat yang saya sampaikan itu pemahamannya hati-hati. Maksudnya ketetapan rezekinya udah ditulis sama Allah. Yang namanya takdir ini sekali lagi saya sampaikan bukan sesuatu yang melekat dalam diri kita. Nempel. Misalnya tadi bi kitabi rizqihi, ketentuan rezekinya, bukan berarti si A atau si Fulan 50 juta. Lu mau cukup mau kagak, enggak begitu, bukan. Ini 1 miliar mau cukup mau enggak, bukan begitu. Ya, tidak. Tapi takdir ini ada di hadapan kita. Ya, ada di hadapan kita. Wa ajalihi, dan ajalnya, umurnya. Ya, umurnya. Jadi tidak juga melekat.
Si Ano 50 tahun, si ini 20 tahun, si ini 30, si ini 70, ono 100 misalnya. Bukan seperti itu. Tidak melekat. Kalau melekat nanti kita protes. Ya Allah, ngapa? Ono engkong ano 100 tahun belum mati. Masa saya baru umur segini udah mati gitu misalnya. Nanti ya di sono. Coba kalau saya dipanjangin umur kayak dia, saya kan masih punya waktu untuk berbuat. Protes. Itu kalau takdir itu melekat dalam diri kita, ditempelin, ditulis, nih, ente segini, nih ente segini, ente segini. Protes nanti orang di sono, rame. Tapi tidak seperti itu. Wa amalihi, ya, dan perbuatannya, wasakiyan au syaidan, senang susahnya, sampai senang susahnya udah ada. Mujur apa apes kalau orang Bekasi bilang ya. Baik buruknya itu. Makanya ini saya katakan sekali lagi, saya tegaskan bahwa takdir itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, yang sudah ada sejak zaman manusia masih dalam kandungan. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tapi takdir itu tidak melekat dalam diri kita, ada di hadapan kita. Contoh, kalau kita ke kanan akan begini, kalau kita ke kiri akan begini. Nah itu. Kalau kita jaga kesehatan kita bisa umur sekian, kalau amburadul bisa umur sekian, gitu. Kalau kita bisnis ini begini, bisnis itu begitu. Kalau kita kemari ketemu sama si Jenab, jodoh kita, itu. Kalau kemari ketemu sama Luna Maya, misalnya, gitu ya. Kemana jalannya kita? Makanya dikatakan life is a choice, hidup itu adalah pilihan. Pilihan. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itulah yang kita dapat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gara-gara kita begini akan begini jadinya, kalau kita begitu akan begitu jadinya. Begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Artinya kalau kita mau yang baik, ya buat kebaikan. Karena nanti ketika baik buruk sudah ditentukan oleh Allah, begitu kita melakukan keburukan, Allah kita salahin, lo emang takdir, kan gitu. Ya. Begitu orang jadi penjahat, dia bilang apa? Emang gue ditakdirin jadi penjahat, mau bagaimana? Emang saya ditakdirin begini, jadi takdir disalahin. Padahal ketetapan itu, paham gak yang saya maksud? Ketetapan itu ada di hadapan kita, bukan melekat. Kalau takdir itu melekat, semua orang pasti protes nanti di yaumil hisab. Demo semuanya sama Allah. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Allah memberikan kebebasan. Ayo, perbuat. Laha makasabat walaiha maktasabat. Hidup ini tidak terlepas dari sebab akibat. Kenapa kamu begitu? Karena kamu begini. Kenapa kita begini? Karena dulunya begitu. Sebab akibat. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan oleh Allah. Kita yang melakukan perubahan diri kita sendiri, lakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu garisnya, kita nggak tahu tulisannya. Kalau kita kemari jadinya bagaimana, kalau kita kemari jadinya bagaimana, kita nggak tahu. Jadi ambil yang baik kanan. Gitu. Kalau boleh
Kita simbolkan kanan kebaikan, kiri keburukan, ambil yang kanan. Apapun di situ ketentuannya, apapun takdirnya, ambil yang kanan. Kenapa? Karena hidup ini bukan dunia, hidup ini akhirat. Nanti semuanya akan diminta pertanggungjawabkan, semuanya akan ditanya semuanya, sampai hal terkecil apapun ditanya. Makanya ada tukang kayu sampai kampak aja ditanya itu 40 hari kagak habis, coba bayangin. Dulu ada orang kaya mau meninggal, wasiat, siapa yang mau menemani aku di alam kuburku selama 40 hari, aku kasih separuh hartaku. Anaknya gak ada yang mau, kasih harta yang separuhnya baru diwariskan gitu. Gak ada yang mau, apa diumumin, gak ada yang mau. Terakhir tukang kayu itu ya karena hidupnya susah ya, kayaknya pesimis, putus asa, kayaknya saya sama kaya jauh nih kayaknya gitu ya. Kan suka-suka ada orang gitu ya, kalau kita hitung-hitung kayaknya sama kaya jauh nih. Kenapa? Habis begini, modalnya kagak, ininya kagak, fasilitasnya nggak ada untuk arah ke kaya tadi gitu. Akhirnya apa? Dia daftar, ini udah saya mau nemenin 40 hari di kuburannya. Akhirnya begitu dia meninggal, benar dibikin surat wasiat, semuanya ngikut dikubur. Ya. Begitu dikubur, ya karena memang dia alatnya itu kampak yang selalu dibawa, tukang kayu dibawa kampak, nggak boleh ketinggalan. Itu begitu kubur, dia udah berpikir, begitu malaikat Munkar Nakir datang, dia pikir, nah dia yang mati, kalau ini kan belon gitu kan, ini kan belon masih dikasih apa, dikasih udara ke atas gitu buat dia napas. Jadi saya mau belon, no yang ditanya aki-aki yang udah mati gitu. Ternyata apa? Dia yang ditanya duluan sama malaikat, tanya duluan. Tanya ngapa kamu? Ngikut ini Pak, saya mau belum mati sama dia. Ya lu dikubur udah pakai kain kapan? Ya gue tanya dong, istilahnya gitu ya. Begitu tanya-tanya apa? Itu cuma kampak doang, kampak dari besi. Ditanya 40 hari kagak habis, nggak habis. Ditanya tuh, ini apa? Kampak. Dari mana kampak ini? Boleh beli. Besoknya tanya lagi, duitnya dari mana? Boleh ngumpulin. Ngumpulin kerja apa? Wah ya supaya ditanya tuh. Jadi kampak aja 40 hari kagak kelar ditanya. Apalagi kalau harta kita banyak. Kira-kira gitu loh, pertanyaan itu. Makanya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang pengen miskin. Abdurrahman ketika dikaya jadi pengusaha, ketika di Mekah jadi orang kaya, hijrah ke Madinah, enggak dibawa hartanya semuanya, tangan kosong dia ke Madinah karena memang sifatnya pengusaha, jadi orang kaya lagi di Madinah. Kemudian Nabi bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surganya belakangan. Kata Rasulullah, dia kan kesirian sama teman-teman yang lain loh. Enakan dia dong. Padahal saya juga ibadah, malah ibadahnya lebih, gitu. Karena dia punya harta, orang-orang cuma sholat puasa, dia bisa nyumbang lebih dari yang lain. Tapi kata Nabi dia masuk surganya belakangan. Kenapa? Karena yaumil hisabnya lama. Yaumil hisab. Kalau surga itu, yaumil hisab itu artinya kasir. Pertanyaan, apa yang kita punya, apa yang kita bawa, apa yang kita belanja di dunia, di kasir ditanya. Sama aja kayak kita di mall tuh. Kalau belanjaan kita apa 3 troli, di kasir lah lama. Tapi kalau kita ngambil roti doang 1, di kasir sebentar. Roti doang 1 gitu kan. Bayar udah keluar jalan. Tapi kalau 3 troli banyak atau dikeluarin ya. Barcode-nya dilihat berapa semua, masukin lagi, lihat lagi, masukin, semuanya dihitung. Lama. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf salah satu orang yang kepengen miskin. Tapi nggak bisa.
Karena memang jalannya dia jadi orang kaya gitu. Artinya itu udah jalan. Itu Abdullah bin Auf. Itu 40 hari si tukang kayu ini ditanya masalah kampak kagak habis. Sampai akhirnya begitu 40 hari dia keluar dah buru-buru. Kenapa? Begitu keluar udah selesai 40 hari dia pulang. Orang udah pada nungguin. Pak, tanda tangan nih. 50% hartanya enggak. Bagi yang lain aja. Apa begitu? Orang bingung. Kok begitu? Lari pulang. Sampai rumah cerita sama istrinya, ngapa? Udah Bu, mendingan susah aja dah. Iya. Saya ngalamin di kuburan 40 hari kampak ditanya kagak habis, tibang kampak doang. Asal usulnya semuanya itu tibang kampak. Ditanya. Ya, makanya biar mendingan susah aja dah. Kalau kampak aja 40 hari bagaimana harta yang banyak? Pertanyaannya Masya Allah. Yang nanya kalau KPK aja udah ngeri, apalagi ini malah malaikat yang nanya, ngeri. Tuh. Ini artinya jangan terlalu hubu dunia. Yang maksud saya bahwa hidup ini adalah akhirat, bukan dunia. Jadi semuanya nanti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Gitu. Nah, jadi ini makanya kalau kita ngejar dunia untuk akhirat itu boleh. Tapi kalau dunia untuk kemegahan, kesenangan dunia salah. Nanti pertanyaannya berat. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Al-Quran bilang gitu. Wabtagi, cari, usahakan olehmu fima atakallah, dari apa yang sudah diberikan oleh Allah, darul akhirah, untuk negeri akhirat. Artinya fasilitas apa yang kita punya? Kita punya harta, bagaimana dengan harta supaya masuk surga, gitu. Ya. Kita punya pangkat jabatan, bagaimana dengan pangkat jabatan kita masuk surga? Kita punya umur panjang, bagaimana dengan umur panjang masuk? Kita sehat, bagaimana dengan sehat tadi? Itu wabtagi fima atakallah darul akhirah. Cari fasilitas yang kita punya supaya masuk. Itu kehidupan kita di situ. Ini mah perjalanan nih. Cuma kadang-kadang kita lupa, ya. Karena saking asiknya perjalanan, ngelihat pemandangan berhenti mulu. Ya, berhenti dulu ngelihat gunung, ya. Berhenti dulu ngelihat laut, ya. Berhenti dulu ngelihat hiburan apa, ya. Alhaakumut takatsur. Ya. Itu berlomba-lomba, bermegah-megah, itu bikin kita lupa. Makanya kalau maaf, orang-orang tasawuf ya harusnya sebetulnya harus mengarah ke sana. Iman itu harus naik peringkatnya. Ya, bukan hanya sekolah naik, iman naik. Jadi dari syariat, kemudian ke hakikat, kemudian ke ma'rifat, kemudian ke khos. Kalau khos ini udah nabi dan rasul, ya. Minimal sampai ma'rifat. Hakikat, ma'rifat itu para wali. Kalau kita syariat aja ada syariat tingkat 1, 2, 3 gitu, ya. Artinya apa? Kalau kita lapar harus makan, gitu. Makannya ada yang cukup ala kadarnya, ada yang banyakan dikit, ada yang nambah, gitu kan. Misalnya, itu syariatnya aja sudah berbeda-beda. Ya. Belum lagi nanti ke hakikat, bahwa yang mengenyangkan itu adalah Allah. Nasi itu hanya sebab, gitu. Sudah kayak saya Saman ketika diangkat mau jadi wali oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan makan cuma berapa butir. Kenapa? Dia sudah beda dengan kita. Dia sudah bisa, ini cuma syarat. Sebab yang ngenyangin itu Allah. Sebabnya ini, makan cuma berapa butir sudah kenyang. Ya. Bahkan kalau sudah aulia itu kan dijelaskan dalam beberapa hadis, makannya apa? Kulhu. Jadi baca kulhu. Kalau mau cobain silakan, baca kulhu. Kalau mau jadi wali, ya. Itu kulhu, enggak makan kayak kita, kulhu. Itu sudah mengenyangkan. Bisa kenyang dengan kulhu tadi, gitu. Kita karena masih
di sini nih, di alam pikiran. Belum ke hati, masih di pikiran. Pikiran, belum nyarap, belum makan, belum ngopi, itu akhirnya palanya puyeng belum ngopi, gitu ya. Puyeng, wah belum ngopi, pikiran. Makanya itu hilangkan itu. Nanti nggak ada. Ya. Jadi jangan dipikirin, wah belum makan, nggak usah, jangan. Saya baru merasakan, ya, berapa tahun terakhir lapar itu lebih enak daripada kenyang. Mungkin Bapak melihat badan saya jauh, ya, lebih kecil daripada dulu gitu. Dulu perut saya gendut, gede, saya sampai terkena gula, diabetes itu karena makannya nggak terkontrol, ya. Dulu badan saya hampir 100 kilo, kalau sekarang baru 70, ya. Jadi kurangnya sudah 30 kilo, udah jauh gitu kurangnya. Itu ternyata lapar itu ada kenikmatan tersendiri loh. Makanya puasa deh, terutama Senin Kemis cobain, ya kalau bisa puasa Nabi Daud, ya selang sehari. Kalau enggak Senin Kemis cobain deh. Itu ada kenikmatan. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, enak gitu. Sama sholat. Pernah nggak kita merasakan kenikmatan sholat? Maaf, yang ada kan biasa aja kayaknya biasa aja tuh gitu. Biasa aja gitu ya. Pernah nggak merasakan kenikmatan sholat? Pernah nggak merasakan kenikmatan puasa? Pernah nggak merasakan kenikmatan sodako? Pernah nggak nikmat? Kalau sudah mampu, pernah merasakan, mampu, wah, ketagihan itu. Cobain deh. Saya ngomong ngerasain gitu ya. Bukan Ustadz Jarkoni gitu. Kalau bahasa anak sekarang tuh jarkoni, bisa ujar nggak bisa ngelakoni itu. Itu kaburo maktan indallahi antakula malah tak malun. Bisa ngomong tapi kagak ngerjain gitu. Nah, itu salah. Insya Allah apa yang saya bicarakan saya sudah melakukan. Gitu. Jadi nggak kena tadi itu kaburo maktan tadi. Ya. Cobain. Ketika kita sudah merasakan ada kenikmatan, itu kangen. Ya sama aja kita makan sesuatu gitu, ada apa yang kita rasakan enak di situ, kangen kan gitu. Kangen pengen itu lagi gitu. Ibadah itu harusnya ada rasa kangen gitu ya. Nah, jadi makanya kembali kita laksanakan kebaikan. Karena itu adalah syarat dari kehidupan. Nanti akan ada akibat. Ya, hidup sebab akibat. Sebab kita ibadah, akibatnya surga. Itu. Sebab kita ingkar, akibatnya neraka. Itu jangka panjang. Jangka pendek ada. Sebab akibat. Apa yang ada sekarang ini akibat dari sebab yang sudah kita lakukan di masa lalu. Itu begitu pasti. Jadi artinya apa? Udah lakukan sebab kebaikan-kebaikan aja. Nanti akan muncul akibatnya. Lakukan ya. Jadi nggak usah pakai lihat kiri kanan, nggak usah lihat ada ya orang apa enggak gitu ya. Lakukan saja kebaikan. Allah tahu pasti akan muncul akibat, pasti itu. Nggak mungkin enggak, pasti. Karena Allah sudah bilang pamayamal miskola jarotin khairayara wa mayamal miskola jarotin syaroi. Pasti. Termasuk kalau kita mau introspeksi kenapa kita seperti ini, lihat ke belakang. Ya. Itu semuanya perbuatan-perbuatan kita begitu jadinya begini, ya gitu. Ini dalam urusan pendek, urusan dunia. Nanti urusan akhirat
ceritanya sama. Jangan sampai yang dikatakan Allah fayaqula rabbi laula ahortani ila ajalin qarib asadaqam minas solihin, udah mati baru nyesel gitu. Jangan sampai terjadi. Fayaqula rabbi laula ahortani, ya Allah seandainya Engkau hidupkan aku sebentar saja. Ya, udah mati minta dihidupin. Pas sodako aku minas solihin, saya pengen sodako dan saya pengen jadi orang soleh, rajin ibadah, pengen ngaji, pengen sholat, udah mati. Jangan sampai ada penyesalan seperti itu. Makanya mumpung, ayo lakukan sebab kebaikan, nanti yakin akan muncul akibat. Yakin. Apapun yang kita lakukan pasti akan muncul akibat. Begitu juga dari keburukan. Ketika kita melakukan keburukan, salah, dosa, pasti akan ada akibat. Pasti itu. Karena Allah yang ngomong. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Atau laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ketika kita melakukan begini akan begini jadinya, ketika kita begitu akan begitu jadinya. Gitu. Ya. Jadi nanti kita lanjutkan bulan depan. Ya. Intinya hadis arba'in ini ya harus diamalkan. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang hafal, hafazo itu menghafal, artinya memelihara, menjaga, menghafal, kemudian mengamalkan, melaksanakan, dijamin masuk surga. Insya Allah. Itu aja dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.